Yes, Shalom. Selamat pagi Ya. Bapak, Ibu, dan Saudari. Pada pagi hari ini, edisi Jumat ya, tanggal 17 September tahun 2021. Kembali kita akan beribadah saat teduh bersama WAFM. Kita akan bernyanyi, kita akan membaca Alkitab, firman Tuhan, kita merenungkannya, lalu kita akan membagikan rema yang kita terima pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Baik, saatnya bernyanyi ya Bapak Ibu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihat dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Jangan ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang indah ini, kami bersekutu satu dengan yang lain di dalam Zoom meeting ini dan juga live di Facebook. Kami bersyukur di pagi hari ini, Engkau dengan perantaran Roh Kudus-Mu yang membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan puji syukur ya Bapa, di pagi hari ini kami akan merenungkan firman dan kami akan membagikan rema-rema yang kami terima di pagi hari. Berkati, sertai kami dengan persekutuan Roh Kudus-Mu juga ya Bapa, dan juga berikan kepada kami internet yang lancar, sehingga acara ibadah kami berlangsung dari awal hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa untuk penyertaan. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Amin. Agus, kasih co-host, Gus. Nggak bisa share nih. Agus. Ya, sabar. Agus. Your co-host now. Ya, ayat 30 ya Om Bram. Ya, 30 sampai Keluaran 35, 30 ya. Ya, sampai 35. 35. Jadi pembacaannya dari ayat yang ini ya, 30 ya Pak Pendeta ya, dan Bu Maya. Dan Iya. Oke. Ya, silakan Om Bram. Ya. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Ayat 30, berkatalah Musa kepada orang Israel,
Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uria bin Hur dari suku Yehuda. Odek. Ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya. Resti. Ayat 32, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ayat 32. Sudah. Sudah. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ayat 33, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Pak Dadang bisa? Om Bram aja, Om Bram. Ayat Ayat 33. 34. Ayat 34. Oh, 34 ya. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ya, Ayat. 35, biasa 35 ya. Ya. 35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Amin. Ya, puji nama Tuhan ya. Inilah yang kita akan renungkan ya. Selama 3 menit ke depan, kita akan renungkan, kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Semakin kita memahami dan mengerti dan memaknai firman Tuhan yang akan kita renungkan selama 3 menit ini. Nanti kita kembali jam 5:13 ya. Setelah itu kita akan mendapatkan penyampaian rema oleh hambanya Pendeta Pramana. Silakan Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit.
Amin. Kita telah merenungkannya selama 3 menit. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Bram Manah. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Ya, baik. Saya baca 31 dan 34. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 34, dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Dari ayat-ayat ini saya dapat rema bahwa Bezalel dan Aholiab ini diberikan karunia khusus dari Tuhan. Saudaraku, tiap orang itu sebenarnya diberikan oleh Tuhan karunia-karunia khusus untuk melakukan segala hal dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang ya. Nah, di dalam ayat yang baru kita baca ini ada beberapa hal yang sangat menarik bagi kita yang merupakan karunia khusus. Artinya tidak semua orang bisa menerima karunia khusus semacam ini yang membuat mereka menyadari bahwa apa yang mereka terima itu harusnya dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk pameran, bukan untuk kegagahan diri sendiri sehingga meremehkan orang lain. Begitu ya. Nah, yang pertama di sini Tuhan katakan dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Jadi kata memenuhinya di sini, katanya di sini itu bersifat personil, ya, bersifat pribadi, tidak bersifat kolektif. Jadi ini penting sekali. Artinya karunia itu diberikan itu secara personil, tidak rombongan, gitu. Artinya ini hal yang bersifat khusus, ya, hal yang bersifat khusus. Nah, menarik di sini diawali dengan dipenuhi atau Tuhan memenuhi ya mereka dengan roh Allah. Jadi Bezalel dan Aholiab ini sebelum mereka eksen, hal yang paling utama dan sangat urgent dalam kehidupan mereka adalah mereka dipenuhi oleh roh Allah. Artinya kehidupan Allah itu yang memenuhi mereka. Apa sih yang dimaksud dengan memenuhi? Memenuhi artinya mengendalikan, menguasai, sehingga mereka tidak bisa melakukan sesuatu di luar kehendak daripada Tuhan Allah itu sendiri atau Yahweh Elohim. Tapi apapun yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan keinginan, kemauan daripada Yahweh Elohim atau Tuhan. Nah, jadi kata mereka dipenuhi roh Allah artinya mereka dikendalikan secara penuh oleh Allah sendiri. Nah, ini hal yang utama dan terpenting dalam kehidupan seorang umat Tuhan yang dipilih secara spesial untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spesial yang ditentukan oleh Tuhan berhubungan dengan diri Tuhan dan apa yang Tuhan miliki. Ya, kita lihat di sini. Jadi ini penting. Jadi siapapun kita, kalau kita menamakan diri kita anak Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu. Jikalau kita tidak dipenuhi oleh roh Allah, maka apapun yang kita kerjakan itu
sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu akan menjadi sebuah keangkuhan, kesombongan. Karena apa? Karena kita tidak dikendalikan oleh Roh Allah. Nah, bayangkan kalau seseorang tidak dipenuhi oleh Roh Allah, seseorang tidak dikendalikan oleh Roh Allah, maka dipastikan pasti dia dikendalikan oleh roh yang lain. Ya, saya ulang, kalau orang tidak dipenuhi atau dikendalikan, dikuasai oleh Roh Allah, maka mereka dipastikan pasti dikendalikan oleh roh lain. Ada dua. Satu roh mereka sendiri, yang kedua adalah roh setan, roh iblis, roh jahat. Itu ya. Ini hal yang utama dan terutama ya, yang terpenting. Harus dipenuhi dengan Roh Allah. Yang kedua, dikatakan dengan keahlian. Jadi tahap pertama, orang ini dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Allah. Setelah itu diberikan keahlian. Kata keahlian di sini artinya pakar. Ya, ahli di bidang itu. Ya. Nah, kalau seorang ahli ya kita bisa bayangkan kan, kalau dia lakukan sesuatu pasti is the best. Dia lakukan sesuatu itu pasti terbaik. Ya. Dia lakukan sesuatu pasti sempurna. Itu yang namanya ahli. Bukan ece-ece. Jadi kalau kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita harus pastikan diri dulu bahwa apakah itu keahlian kita, bidang spesialisasi kita atau bukan. Karena kalau bukan bidang kita akan jadi kacau, tidak akan pernah maksimal, tidak akan pernah menuju kepada finish yang sempurna. Itulah sebabnya kenapa orang kalau melakukan sesuatu itu tidak betah. Karena bukan ahlinya, bukan bidangnya. Makanya cepat bosan. Cepat beralih untuk melakukan yang lain. Lihat orang lakukan ini, pengen lakukan itu. Lihat orang kerjakan itu, ingin lakukan itu. Lihat orang kerja di sana, ingin ke situ. Tengok ke sana, ingin ke sana. Nah, orang seperti ini orang yang tidak punya prinsip, tidak punya kemampuan apa-apa, hanya ikut-ikutan. Nah, ini kan bahaya. Bahaya sekali. Dalam segala hal. Bahaya dalam segala hal. Baik bagi dirinya sendiri kalau dia kerja di sebuah instansi, sebuah lembaga. Ya, itu pasti merugikan. Tidak bisa enggak. Nah, ini. Jadi kita harus pastikan itu keahlian kita enggak. Ya, jadi jangan sampai kita ece-ece sok tahu pula kan, ya. Enggak tahu tapi sok. Satu saat saudara saya ada kenal dengan orang. Katanya bisa perbaiki motor. Ya. Saya punya motor Reot motor keluaran tahun 71 gitu. Nah, jadi waktu mogok dia bilang dia tahu. Setelah bongkar nggak bisa lagi dipasang. Waduh. Nah, ini bukan makin baik, malah makin runyam. Gitu. Nah, tapi kalau seorang ahli dia tahu ketika kita bawa kendaraan datang ke bengkel, dia bunyikan, dia kasih jalan, dia udah tahu kerusakannya di mana, dia sudah tahu. Kenapa? Karena ahlinya. Gitu. Tapi kalau orang yang pura-pura jadi ahli ya bukannya memperbaiki tapi justru merusak gitu kan. Akhirnya biaya yang tadinya seharusnya tidak sebesar yang kita keluarkan membengkak. Gitu. Itu yang kedua.
yaitu pakar. Ketiga adalah dikasih karunia pengertian. Jadi bukan hanya pakar, tapi benar-benar paham. Ya, benar-benar paham apa yang dia kerjakan. Nah, kalau orang yang sudah punya roh Allah, punya keahlian pakar, lalu dia mengerti, wah, itu melakukan sesuatu itu benar-benar sempurna. Karena dia tahu persis. Makanya saya bilang tadi, kita bawa kendaraan datang ke bengkel, dia baru bunyikan, dia sudah tahu, Pak, ini Pak, kerusakannya di sini Pak. Dana yang akan dikeluarkan sekian Pak. Oh no problem. Kerjakan saja. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu, saudara, ya, kalau kita anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita mengerti atau tidak akan hal itu. Ada orang yang tidak mengerti tapi so mengerti. Ada orang yang tidak mengerti tapi sok mengerti. Ya. Kami ada diskusi-diskusi soal ada protes. Wah, enak saja ya kan, pakai uang persembahan untuk makan minum kalau ada meeting gitu kan. Ada yang ngomong begitu. Saya bilang, memang begitu. Uang persembahan dipakai salah satunya untuk itu ketika para pelayan itu kumpul untuk meeting demi kepentingan sebuah pelayanan. Ya memang harus uang itu dipakai. Kan Alkitab katakan bahwa supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Apa maksudnya? Ya itu untuk itu. Salah satunya untuk itu. Wah, tapi ya mungkin karena kita ada pada posisi itu, Pak. Tapi mereka yang ada di luar, bukan di dalam pengurus, ya pasti punya pemikiran beda. Ya saya bilang harus dikasih pengertian. Kalau orang seperti itu nggak usah jadi orang Kristen. Biar nggak kasih persembahan. Terus kalau dia protes, berarti kamu kasih persembahan itu tidak ikhlas. Itu kan punya Tuhan. Katanya kita kasih persembahan itu kan untuk Tuhan. Lah Tuhan kan udah ambil uang itu lalu pergi ke mall terus belanja gitu, terus masak-masak lalu makan kan? Enggak. Nah, untuk siapa? Ya untuk para pelayan, untuk operasional pelayanan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Lalu dipakai untuk itu ke protes. Nah, orang seperti itu kan harus diajarkan dengan benar. Saya tidak mau tahu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang ngomong, waduh, kita nggak bisa ngomong sekeras itu. Mau tidak mau harus ngomong keras. Kalau memang orang bebal harus ngomong keras. Saya hamba Tuhan yang berbeda. Saya ngomong kebenaran. Kalau bukan kebenaran ngapain diomongin? Kan begitu ya. Nah, jadi kalau nggak ngerti, jangan sok ngerti. Gitu. Nah, ya kan? Ada banyak orang yang tidak mengerti, tapi sok ngerti gitu. Seolah-olah tahu semua. Ya kan? Nah, selanjutnya karunia pengetahuan. Nah, jadi pengertian dan pengetahuan. Pengetahuan dan pengertian beda kan? Beda. Gitu. Punya kemampuan untuk tahu segala hal. Nah, kalau sudah tahu, sudah pakar, benar-benar paham, ngerti apa yang dia kerjakan. Wah, mantap sekali ya. Dan di situ dikatakan apa? Dalam segala macam pekerjaan. Waduh, ini multi talent namanya. Ya. Saya dulu tuh punya apa namanya penyanyi idola sebelum bertobat ya. Kalau teman-teman tahu, Bu Maya pasti tahu tuh, ya kan. Bu Presti juga saya pikir tahu. Itu Hetty Koes Endang. Ya, Hetty Koes Endang saya idola sekali karena dia multi talent kalau nyanyi yang seriosa bisa, ya kan. Terus apa dangdut bisa, apalagi jazz bisa, ya pokoknya semua bisa lah. Wah, bagus sekali beliau itu kalau nyanyi. Jadi kalau nyanyi tuh saya senang, suaranya juga kan merdu, bagus gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini Bezalel dan
Aholiab ini punya keahlian khusus, ya. Nah, lalu mereka ditambah dengan apa? Ya, karunia untuk mengajar. Jadi mereka bukan sekedar dipenuhi Roh Allah, bukan sekedar pakar, bukan sekedar punya keahlian dalam pengertian, ya, karunia pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, tetapi mereka juga dikasih karunia kepandaian untuk mengajar, ya. Jadi mereka tidak hanya mendapat karunia itu untuk diri sendiri, tetapi mereka bisa mentransferkan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun nanti seperti mereka. Nah, ini dalam perjanjian lama baru itu dikatakan regeneration itu ada. Ya, kamu harus memperlengkapi orang lain yang dapat dipercaya dan akan melengkapi orang-orang lain. Gitu loh. Jadi ada regeneration. Jadi ada multiplikasi ilmu kepada orang lain. Nah, saya heran kalau ada orang Kristen itu kalau punya karunia itu untuk diri sendiri, tidak mau ngajar orang lain sehingga meremehkan orang lain. Wah, kamu mah nggak bisa, harus begini. Tapi dia nggak ngajar orang. Saya ini ya, menurut saya sih agak sedikit lucu juga. Saya ini tidak punya karunia musik. Enggak. Tapi sedikit tahu tentang musik. Ya, itu pun rekan saya satu angkatan juga. Ya, dia ngajar saya dengan dengan telaten, setia gitu. Akhirnya ya kunci-kunci pokok bisalah jadi untuk nyanyi untuk diri sendiri, bisalah. Nah, dengan sedikit pengetahuan itu saya semangat untuk ngajar orang lain yang tadinya pegang gitar saja fals gitu ya. Pegang keyboard saja fals gitu istilahnya gitu. Nah, saya ajar mereka dan mereka bisa. Sehingga apa? Mereka senang kali. Ya. Nah, kita nggak boleh punya sesuatu itu untuk diri sendiri. Tuhan kasih sesuatu kepada kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Hanya untuk kita ya, mungkin untuk Tuhan juga. Tapi tidak sekedar itu. Tuhan ingin untuk kita berbagi dengan orang lain, mempersiapkan orang lain supaya orang lain juga bisa melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Tuhan maunya begitu. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan memberikan karunia ya kepada setiap orang karunia khusus ya, yang mana yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, tetapi kita melihat di situ dalam konteks 1 Korintus itu ya, dikatakan di situ Tuhan kasih itu untuk kepentingan bersama di dalam ayat yang ke-7 ya. Tuhan karuniakan itu untuk kepentingan bersama dan itu dikatakan Tuhan kasih itu untuk kepentingan bagi Tuhan sendiri. Ya, Tuhan kerjakan itu untuk kepentingan bersama, untuk bersama-sama melakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam konteks dari 1 Korintus ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 itu. Bahkan itu dilanjutkan pada ayat 12 ya sampai dengan ayat yang ke-31 kalau kita baca semua nanti teman-teman baca. Ya. Nah, jadi pada pagi hari ini, saudaraku, karunia khusus dari Tuhan itu ketika Tuhan berikan, maka kita harus mau mengajarkan itu juga, membagikannya kepada orang lain. Nah, memang kalau kita bisa membagikan apa yang Tuhan kasih kepada kita sebagai karunia khusus itu, memang kuncinya satu. Kalau bisa membagi dengan orang lain, kuncinya cuma satu. Kalau kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Tuhan. Kalau tidak, kita akan jadi pelit. Kita tidak akan mengajar orang lain, hanya untuk kita sendiri. Gitu. Nah, inilah yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian, rema yang saya dapat dari
kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat membangun iman percaya kita, sehingga kalau saudara menemukan karunia khusus yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara bisa mengajar orang lain, ya, memperlengkapi orang lain dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara itu, agar mereka juga bisa lakukan untuk Tuhan dan juga bisa untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman yang ingin berbagi rema, silakan. Ya, terima kasih namanya Pendeta Pramana telah menguraikan ya. Berisik kotek berisik. Oh iya. Sorry. Saatnya bagi kita sekarang menyampaikan rema yang kita terima pagi hari ini. Sebelum ke Bapak Ibu dan yang mau menyampaikan remanya, saya juga ada rema. Memang unik nih, unik talent yang dimiliki oleh Bezalel dan Oholiab. Kenapa unik? Dia di dalam bagus, di luar juga bagus. Di dalamnya itu insight-nya itu bagusnya, dia punya skill, keahlian, keterampilan, ya kan? Pengetahuan di sini, pengertian lagi. Ini hal-hal yang di zaman itu saya pikir ini orang yang jenius ini. Nah, di luarnya dia bagus juga. Ternyata dia bisa teaching, mengajar. Kalau suatu pekerjaan hanya dikerjakan Oholiab dan Bezalel berdua saja, apa pekerjaan berikutnya itu yang akan diberikan tugas oleh Tuhan dan Musa nggak bisa terselesaikan tepat waktu. Jadi perlu juga mengajar. Mengajar ini fungsinya apa? Mengajar orang bisa seperti, paling tidak seperti dia. Dia bisa buat apa nih? Mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan dirancang itu. Jadi kalau di sekarang ini saya pikir dia ahli arsitektur iya, teknik iya bisa, apalagi kalau untuk merancang suatu desainer bisa, berarti dia hal-hal yang di situ yang rumit-rumit ini nih. Ya, jadi perlu mesin kan seperti ini kan, atau cara kerja zaman dulu tuh semacam mesin yang bisa dibuat mungkin dengan tangan diolah gitu kan, dia harus ciptakan itu untuk mengasah ini kan perlu itu alat itu biar cepat dikerjakan, ya kan, semacam mesinnya mungkin nanti digerakkan oleh tangan lah ya, mungkin karena belum tentu mesin seperti yang sekarang yang bisa otomatis gitu kan, atau dengan tenaga apa, belum seperti itu, tapi bisa mengolah itu. Makanya luar biasa banget ya kalau bisa dia punya skill di dalam bagus, di luar juga bagus, bisa ngajar orang. Ini ngajar nih, bagaimana mengasah batu permata jadi indah. Wah, luar biasa. Dan maksudnya tidak hanya bagus di dalam, tapi juga bagus di luar. Jadi orang lain tahu, iya ya, nggak sia-sia nih. Ilmu yang dia miliki itu misalnya ternyata juga bisa dibagikan atau diterapkan dalam sehari-hari. Ini nih bisa ngajar orang. Luar biasa itu, luar biasa. Mungkin ada antara Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan temanya, silakan. Tapi saya mau kasih tunjuk gambar. Tadi saya cari-cari gambar ini. Ternyata ini yang saya temukan ini dari Jerman lah contohnya ya. Ini alat pemotong batu gitu dan pengasahnya. Nah, ini nih. Apa ini hanya orang-orang yang punya skill yang bisa membuat seperti ini. Nah, itu kan berguna untuk membuat batu yang tadinya nggak mengkilat jadi mengkilat nih. Menarik untuk dilihat dan bisa jadi untuk dibeli orang kan. Waduh, mahal nih. Itu Bapak Ibu ya. Ya, itu dari saya tertarik dengan yang ayat 31 ya.
bahwa ternyata Tuhan memenuhi seseorang itu dengan Roh Allah itu adalah sumber dari segala sumber, memberikan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Nah, mungkin kita sering melihat ya dalam satu keluarga ada 2 anak. Yang satu pintar, yang satu kecerdasannya itu seperti langit dan bumi. Si kakak ini pintar banget, si adiknya jauh dia, pokoknya ketinggalan dah. Nah, menghadapi kedua-duanya ini tentu bukan perkara mudah ya. Kedua-duanya harus diajar. Yang pintar harus diajar untuk tetap rendah hati, nggak boleh sombong, ya. Karena kepintaran tanpa disertai oleh rasa roh takut akan Tuhan itu sungguh membahayakan. Ya, kita sudah melihat ada begitu banyak orang pintar, tetapi nggak punya roh takut akan Tuhan, akhirnya masuk penjara. Jadi anak yang pintar ini harus diberi pengertian, harus diajar, harus dididik untuk dia tetap rendah hati, bahkan dididik untuk dia bisa berbagi kepintarannya itu dengan anak-anak yang lain. Nah, bagaimana dengan anak yang tidak pintar, dengan saudaranya yang tidak pintar itu? Maka disinilah dibutuhkan orang tua yang sungguh-sungguh memiliki hati yang luar biasa, harus yang sabar, yang kuat, karena seringkali orang tidak sabar menghadapi anak-anak yang kurang seperti ini. Di sekolah saya itu hampir setiap kelas ada anak-anak yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus, maka kita menyebutnya ABK. Jadi setiap kelas itu ada anak ABK, dan yang luar biasa tuh ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga mampu gitu. Kadang kita nggak ngerti kenapa ya. Bahkan ada dokter nih, suami istri dokter, anaknya itu ABK seperti itu. Tapi yang luar biasa juga, saya bertahun-tahun ngajar di sekolah itu, karena memang selalu ada anak-anak ABK. Rupanya sekolah ini udah terkenal dengan kami menerima anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu, sehingga selalu aja ada orang tua yang mengirim anak-anaknya di tempat kami. Nah, dari semua anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak ada satupun yang memiliki kesamaan. Setiap anak yang berkebutuhan khusus itu selalu berbeda-beda, tingkat kesulitannya, tingkat kecerdasannya, karakternya, enggak ada satupun yang sama. Semuanya berbeda-beda. Ada anak yang berkebutuhan khusus tapi pintar gitu. Berkebutuhan tapi pintar. Tapi pintarnya itu saja gitu loh. Untuk yang lain itu dia tidak gitu. Jadi dibutuhkan orang tua yang luar biasa untuk memiliki anak, mengajar anak, mendidik anak seperti ini. Bahkan ada istri yang ditinggal suaminya hanya gara-gara mempunyai anak yang seperti itu. Jadi betapa tidak mudahnya ternyata memiliki anak-anak, baik anak-anak pintar maupun anak-anak berkebutuhan khusus. Itu dibutuhkan kesabaran. Jadi kita sebagai orang tua harus sadar ya, kita semua harus sadar bahwa kecerdasan dan anak-anak memiliki ciri khas berkebutuhan khusus itu semua dari Tuhan. Dibutuhkan kesabaran. Jadi seperti tadi suami meninggalkan istri karena gara-gara mempunyai anak berkebutuhan khusus seperti itu, betapa tidak bertanggung jawabnya dia pergi dan dia kawin dengan perempuan lain. Saya pikir bagaimana orang seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita sadar, kita tahu bahwa semua berasal dari Tuhan, dan orang bilang itu adalah amanah ya, amanat dari Tuhan, dan orang tua harus sabar, orang tua harus meminta kepada Tuhan. Tuhan mampukan aku untuk mendidik anak-anakku, baik anak-anak yang pintar, anak-anak yang berkekurangan, semuanya biarlah Tuhan memberikan aku kesabaran, kekuatan, dan kesetiaan, agar anak-anak ini semuanya tumbuh menjadi anak-anak yang baik.
Itu dari saya. Shalom. Shalom, Bu. Saya baca dari Keluaran 35, 30 sampai 35 ini, latar belakangnya adalah adanya pekerjaan besar, proyek yang besar, yaitu membangun kemah pertemuan. Dia ada tempat untuk beribadah khusus bagi orang Israel. Ada pekerjaan besar, dan di sini Allah menunjuk Musa dengan pimpinan Allah menunjuk mengangkat Besalel dan Aholiab itu sebagai pimpinan dari proyek pekerjaan itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kualitas seorang pemimpin yang di ayat 31 itu penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Kalau di ayat 32, di situ dikatakan dia sanggup untuk merancang. Dia bisa merancang sesuatu pekerjaan. Kemudian ayat 33, dia mempunyai kemampuan untuk bekerja. Dia bisa mengukir, dia bisa bekerja. Dan yang keempat di ayat 34, dia memiliki kemampuan seorang pengajar. Ini adalah suatu kualitas bagi seorang pimpinan proyek. Kita bisa membuat satu proyek berhasil itu kalau punya pimpinan yang memiliki 4 kemampuan ini. Nah, terkadang yang kita lupa sebagai mungkin pegawai atau karyawan begitu ya, kadang berpikir, wih pimpinan itu enak sekali gitu, kerjaannya nggak sekeras kita gitu, nggak ngangkatin batu gitu kan, hanya merancang, hanya mengajar gitu ya. Itu suatu pemikiran yang tidak bijaksana. Sebagai seorang pekerja, kita tidak tahu bekerja di kantor, di mana gitu kan. Sebagai seorang pegawai, kita harus punya rasa hormat, ketundukan kepada seorang pemimpin. Sebagai jemaat, kita pun harus punya ketundukan kepada seorang pimpinan, seorang hamba Tuhan, kepada pendeta. Karena sesungguhnya seseorang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan menjadi seorang pemimpin, itu biasanya memiliki 4 karakter ini, 4 kemampuan ini, kualitas yang sudah terbukti, sehingga dia bisa mengatur, dan bukan dia sudah tidak ada di tempat untuk pekerjaan yang keras, yang biasa dilakukan oleh orang lain. Dia ada di posisi yang sudah pekerjaannya suatu merancang gitu, merancang. Dia pekerjaannya mengajar gitu. Dia walaupun dia punya satu kemampuan untuk mengukir, dia tidak akan mengukir batu itu terus-menerus setiap hari, dan itu pasti akan diserahkan kepada orang lain. Nah, di sini yang saya mau katakan adalah begini. Kita sebagai pegawai, sebagai umat, itu harus punya satu ketundukan, ketaatan, dan kepercayaan kepada penghormatan kepada pimpinan kita. Karena apa? Pemimpin itu dipilih oleh Allah, dan seorang pemimpin itu mempunyai 4 kriteria ini, 4 kualitas ini, sehingga suatu proyek bisa berjalan. Karena itu kita mari bersama-sama seperti ini WAFM punya ini WAFM itu proyek besar, ada pemimpin-pemimpinnya. Mari kita taat kepada pemimpin dan kita percayakan pasti ada rancangan yang indah yang dari Tuhan gitu. Kita ikutin aja karena kita tidak menjadi pimpinan di situ begitu. Ini yang saya dapatkan hari ini, karena kalau saya di gereja, saya seorang pemimpin, maka
Saya tahu apa yang akan saya lakukan untuk gereja itu, rancangkan begitu kan. Nah, kita masing-masing juga bisa memimpin tubuh kita sendiri gitu dengan proyek kita, bahwa kita harus taat mengikuti Tuhan sampai mati. Pimpinlah tubuh kita ini gitu, lidah, bibir, pikiran, perasaan kita pimpin, kita manage gitu sesuai dengan firman Tuhan. Itu Isa yang saya dapatkan pagi hari ini. Kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk taat dengan firman Tuhan, karena itu goal kita, berguna bagi kerajaan Allah selagi kita hidup di dunia. Itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, saya tambahkan ya, Musa ini kan leadernya ya. Musa ini mengerti yang namanya manajemen. Ya, Tuhan kasih dia kemampuan. Jadi karena dia adalah seorang manajer, seorang pemimpin yang mengerti, Musa tidak punya keahlian dalam bidang ini. Nah, oleh karena itu dia diberikan ketajaman untuk memilih orang-orang yang berkompeten, yang punya keahlian di sana. Saya kadang-kadang melihat di dalam gereja ada hamba Tuhan yang sok tahu semua, gitu. Di mana dia kerjakan semua. Mimpin pujian dia, firman Tuhan dia, musik dia, semuanya dia. Lalu dia menganggap jemaat yang dipimpinnya itu goblok semua. Meremehkan mereka. Nggak kudus lah, nggak taat lah, macam-macam. Nah, ini hamba Tuhan yang tidak profesional, tidak mengerti manajemen pelayanan. Saya katakan, kenapa Anda kerjakan sendiri? Kenapa Anda capek? Lalu akhirnya Anda mengeluh sendiri. Saya bilang, coba lihat itu, jemaat itu punya karunia luar biasa, tapi tidak pernah dilibatkan. Hanya dengan ungkapan mereka belum kudus. Dari kriteria mana Anda menganggap mereka enggak kudus? Saya katakan libatkan mereka kalau mau gereja ini maju. Dan ya puji Tuhan, dia masih mau dengar. Padahal di situ ada pemain drum, pemain rhythm, pemain bass, semua lengkap. Pemain keyboard lengkap. Nah, setelah dilibatkan baru, makanya ketika dia minta untuk jemaat ambil bagian, mereka masa bodoh karena ya udah kerjakan sendiri. Musa tidak begitu. Dia lihat ada Bezalel di sana. Dia lihat ada Aholiab di sana. Lalu dia berikan tanggung jawab itu kepada mereka, ajar yang lain. Ada regenerasi. Saya sebagai seorang pemimpin gereja, saya tahu jemaat itu kemampuannya di bidang apa. Saya tempatkan mereka pada posisi. Habis itu saya katakan, ajar yang lain. Bagaimana rekrutmennya? Mulai dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu itu kita sudah tahu. Anak sekolah minggu itu kalau mereka nyanyi ya. Dalam jumlah yang besar. Saya perhatikan satu dari satu. Ketika nyanyi, saya lihat ada anak yang hentakan kaki, dia ikutin hentakan kaki. Ini saya bilang ini punya talenta di drummer. Harus dipersiapkan. Kadang-kadang saya lihat ada anak yang ngetuk meja. Saya bilang itu dia orang yang hebat di bagian apa ya? Kalau ini tuh tam gitu. Dia bisa main, kalau orang Ambon bilang tipa gitu. Ya. Nah, dia dilatih, ya. Nah, kadang-kadang saya lihat ada anak cewek tuh suka goyang tangannya gitu. Nah, ini pemain-pemain tamborin yang harus dipersiapkan, gitu. Jadi regenerasi perekrutan itu mulai dari anak sekolah minggu. Jangan tunggu dia dewasa. Dari kecil sudah dilatih. Makanya kadang-kadang saya suruh sewa guru musik untuk latih mereka. Saya bilang sama pemain keyboard, kenapa Anda main sendiri? Ada banyak yang bisa musik anak-anak kecil itu, mulai mereka ajar mereka. Gitu ya. Itu seorang pemimpin yang ngerti tentang manajemen. Menempatkan orang-orang di bidangnya masing-masing. Jangan orang pemain keyboard dikasih ke drum, kacau. Kan begitu. Orang nggak bisa nyanyi disuruh nyanyi. Ya kan? Bayangkan itu. Nah, itu ya. Jadi Musa ini luar biasa, dia tahu itu.
maka dia tempatkan orang-orang seperti ini. Maka apa? Pekerjaan itu akan jadi maju, sukses. Gitu. Oke, itu tambahan dari saya. Silahkan, masih ada 53. Sudah 53 kalau ada. Kalau masih ada. Apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan remanya? Ya, nambahin tadi Om Bram. Di gereja saya itu saya suka dengan pendetanya orang Amerika. Dia melibatkan sebanyak mungkin jemaat. Banyak sekali ya. Apa namanya? Banyak di segala bidang itu. Misalnya kita mau pelayanan ke penjara atau kita mau ke sekolah yang di gunung sampah di TPA itu mengajak siapapun yang mau berpartisipasi silakan. Jadi kita rame-rame itu ke sana, ke penjara, ke panti asuhan, ke sekolah anak-anak kurang mampu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan ini. Jadi kita jadi pertama kita punya banyak teman gitu ya. Kita jadi kenal teman, kita punya banyak orang yang kita kenal di gereja. Jadi orang tuh tidak sendirian gitu di gereja. Saya pernah di gereja sebelumnya itu 4 tahun tidak kenal satupun orang. Karena di gereja itu tidak melibatkan jemaat, tidak pernah ada pengumuman silakan di sini yang membutuhkan sekolah minggu, guru sekolah minggu atau pelayanan ini membutuhkan, tidak ada pengumuman seperti itu. Tapi kalau di gereja saya yang sekarang ini selalu pendetanya itu Anda harus terlibat dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Tinggal pilih mana yang sesuai dengan talenta Anda. Itu yang saya suka dari gereja saya itu. Sehingga sekarang kayak gereja saya ini misalnya kayak ada kelompok-kelompok kecil itu bukan, jadi kelompok kecil itu bukan hanya dilakukan komsel itu kan biasanya di gereja ya, tapi kalau di tempat saya komsel itu tidak di gereja tapi di berbagai tempat sesuai dengan kesepakatan jemaat. Misalnya ada yang pokoknya udah tersebar di Jabodetabek. Jadi semua itu termasuk salah satu untuk menjaring sebanyak orang untuk terlibat di dalam pelayanan itu. Itu tambahan dari saya. Ya, Bu Maya, saya seorang pemimpin ya. Kemarin saya bersyukur kemarin finishing meeting kita buat program kerja. Saya bersyukur sejak saya datang sini kan orang untuk doa syafaat itu nggak bisa. Jadi yang diandalkan itu pendeta. Saya bilang bagaimana ya kan? Padahal ada orang punya potensi untuk bisa bersyafaat. Sehingga saya mulai daripada sermon ya. Jadi setiap pelayan ditugaskan mulai dari sermon, latih, dikasih jadwal. Jadi kemarin dalam program ya ada yang sudah mulai bisa orbitkan. Terus yang paling menarik kemarin itu programnya salah satu adalah para pelayan dan pengurus itu wajib bisa berkhotbah. Nah ini kan tugas saya untuk melatih mereka. Saya bilang terima kasih. Itu harapan saya begitu ya. Jadi seorang pemimpin itu begitu. Jadi saya itu kan meringankan saya. Jadi fokus saya adalah firman. Untuk yang lain biarlah jemaat yang kerjakan. Jadi saya jadi ringan, fokus kepada firman gitu ya. Nah, kemudian seorang pemimpin harus mau menerima masukan daripada orang lain. Kadang-kadang ada kan seorang pendeta itu kan nggak mau kan usulan dari orang lain atau masukan orang lain, nggak mau dia. Saya nggak mau, saya mau. Nah, Musa bisa sehebat itu karena latar belakang dia mau mendapat masukan dari orang lain. Salah satunya adalah mertuanya Yitro. Musa pernah kan mau kerjakan sendiri kan, capek, letih, bingung. Nah, Yitro kasih masukan dan itu yang membekali Musa. Hari ini dia memilih Aholiab dan Bezalel itu berkat masukan dari orang lain yaitu mertuanya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin rohani jangan alergi untuk mendapat masukan dari orang lain. Jadi ketika orang lain kasih masukan ke kita, jangan kita menganggap bahwa kita bodoh dan orang itu seolah-olah lebih pintar dari tidak. Tuhan kadang pakai orang lain untuk mempersiapkan kita lebih baik. Dan hari ini Musa
ada pada posisi is the best, bisa mampu melihat orang lain punya keahlian, melibatkan mereka, dan membuat generasi. Sehingga Musa apa? Fokusnya apa? Firman, terima firman, sampaikan, dengar perintah Tuhan, sampaikan. Nah, kalau seorang pemimpin yang kayak gitu kan enak toh. Nah, enak lah seperti itu. Nah, itu dari saya. Silakan Brother, mungkin waktu kita habis ya, tinggal 2 menit. Ya, oke. Kita bincang-bincang lagi setelah ini bisa ya. Karena jam kita memang udah jam menunjukkan pukul 5:58. Ada baiknya kita tutup dan akhiri dulu Saat Teduh bersama WAFM edisi hari Jumat tanggal 17 September 2021. Kita akan bernyanyi. Lalu nanti kami minta kesediaan Ibu Presti ya, bawakan doa untuk merespon firman Tuhan yang kita renungkan dan rema yang kita bagikan di pagi hari ini. Tak lupa kita juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan, penginjil, pemberita kabar baik, dimanapun mereka melayani Tuhan dan dimanapun mereka ditempatkan. Dan juga kita mendoakan ya untuk kita yang di Zoom meeting ini dan juga untuk pelayanan WAFM. Lalu setelah doa yang dibawakan oleh Ibu Presti, kita akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kami persilakan Bu Presti. Haleluya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami belajar dari firman-Mu bahwa sebagai seorang pemimpin harus memiliki suatu kualitas, dan juga Tuhan kami harus juga percaya kepada pilihan yang Tuhan berikan untuk menjadi seorang pemimpin bagi kehidupan kami. Tuhan berikan kemampuan, pengertian, keahlian kepada kami semua di sini untuk bisa memimpin orang lain, juga untuk memimpin diri sendiri, terutama memimpin diri sendiri untuk bisa memimpin diri sendiri untuk tetap taat, setia kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang sudah memberikan roh keahlian, roh pengertian, ya, roh yang merancang, roh yang bekerja, roh yang mengajar. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang menyebut nama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pagi hari ini. Berikan kewibawaan surgawi Tuhan. Berikan wibawa surgawi-Mu sehingga ketika mereka berbicara, mereka didengar oleh umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Lalukan kami dari bencana alam. Lalukan kami dari
wabah penyakit. Berkati bangsa Indonesia, berikan roh pertobatan kepada bangsa Indonesia, roh yang takut akan Tuhan. Engkau pimpin dan Engkau berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini untuk takut kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Maya, untuk Pendeta Bram, untuk Pak Dadang, untuk Bro Kodek, untuk Bro Agus. Berkati kami semua yang ada di sini, Tuhan. Engkau menolong kami, memberikan kesetiaan, memberikan hati yang baik untuk taat firman Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk WAFM ini dengan program-programnya. Berkatilah Tuhan program-program WAFM supaya bisa terlibat langsung dalam pekerjaan besar-Mu, Tuhan, membawa jiwa-jiwa, mendidik jiwa-jiwa untuk taat dan setia kepadamu. Berkati Ibu Lindsay, berkati pimpinan-pimpinan WAFM, Tuhan, berikan hati yang baik dan hati yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati saat teduh ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hendaklah anugerah dan kasih daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus, bimbingan dan sukacitanya menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kita. Terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Om Bram.